Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin menyajikan hasil proposal penelitian saya yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Di sini saya Syifa Nabilah dengan NPM 21106310019 dari kelas 5C. Di pembahasan proposal penelitian saya, yaitu ada judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, hipotesis penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama ada judul penelitian. Saya mengambil judul penelitian ini yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita pada materi aljabar. Yang kedua ada latar belakang. Menurut Utari et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan matematika juga membantu siswa untuk mempelajari sesuatu itu secara logis, kreatif, dan sistematis. Oleh karena itu, berpikir kritis dan sistematis harus digunakan untuk mempelajari matematika dan keterampilan untuk memecahkan masalah terkait matematika tadi. Nah, kemampuan pemecahan masalah itu sangat penting bagi siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Effendi yang menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan inti dari matematika, seperti yang dikutip dari Amin tahun 2016. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah pada matematika sangat penting digunakan pada saat pembelajaran matematika. Salah satu materi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah materi aljabar. Aljabar adalah cabang matematika dalam pemecahan masalah yang menggunakan huruf untuk mewakili angka. Aljabar ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Aljabar berasal dari bahasa Arab, yakni aljabar yang berarti solusi. Dalam bentuk aljabar, siswa harus memahami konstanta sebagai nilai tetap, variabel sebagai peubah, dan koefisien sebagai angka yang diikuti oleh variabel. Soal cerita memerlukan pemecahan masalah. Ini menurut Raharjo dan Waluyati tahun 2011. Soal cerita merupakan suatu bentuk pertanyaan yang menyajikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk cerita. Ini menurut Hartini tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan kepemahaman khusus untuk dapat menyelesaikan soal cerita aljabar. Seseorang harus berhati-hati dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat menyelesaikan soal cerita aljabar. Sebab mereka itu harus menggambarkan informasi bentuk aljabar tadi ke dalam soal cerita, ke dalam pikiran mereka. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Rumusan masalah pertama, apakah siswa mampu menguasai kemampuan pemecahan masalah matematis? Rumusan masalah yang kedua, apakah siswa dapat menyelesaikan soal cerita pada materi aljabar? Berikutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan yang pertama, untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, gagasan, dan pandangan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam pemecahan masalah matematika. Adapun manfaat praktisnya yaitu bagi siswa diharapkan dapat mengetahui seberapa tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagi guru dapat mengukur tingkat kepemahaman siswa dalam memecahkan suatu permasalahan matematis untuk dijadikan acuan mengajar. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan pengalaman dan meningkatkan wawasan kepada peneliti itu sendiri dalam menggunakan pendekatan dan pemanfaatan yang tepat sebagai calon guru matematika. Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan gambaran ataupun referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.
Berikutnya ada tinjauan kepustakaan. Berikut ada beberapa tinjauan kepustakaan dalam proposal saya, yaitu yang pertama ada kajian teori. Di kajian teori ini saya membahas yang pertama ada hakikat matematika. Pendidikan matematika memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu manusia. Ini menurut Herawati dan Nurhayati tahun 2019. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang seharusnya mampu dipahami dengan lebih baik. Namun, mata pelajaran matematika secara garis besar masih dianggap sulit dan juga menakutkan oleh beberapa siswa. Ini menurut Afriansyah 2014, Fabrilia 2019, dan Lisnani tahun 2019. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP Negeri 15 Palembang, pendidikan matematika menjadi mata pelajaran yang begitu sulit bagi peserta didik untuk saat ini. Bahkan ada yang beranggapan bahwa matematika menjadi salah satu pelajaran yang menakutkan untuk dihadapi. Dari hal ini, peserta didik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal yang ditugaskan untuk mencari pemecahan persoalan matematika yang diberikan. Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam pendidikan dan diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Matematika sebagai ilmu yang wajib untuk dikuasai karena sebagai penunjang mata pelajaran lain. Selain itu, matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan iptek, sehingga matematika perlu dibekali kepada setiap siswa sejak SD hingga SMA. Tidak sedikit siswa yang menganggap bahwa matematika itu merupakan mata pelajaran yang sulit. Pandangan matematika sebagai pelajaran yang sulit ini bukanlah hal yang baru di dunia pendidikan. Bagi sebagian siswa, matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan ditakuti, meskipun tidak sedikit yang menyukai pelajaran ini. Hal tersebut dikarenakan karakteristik matematika itu sendiri sebagai ilmu yang terstruktur, sehingga untuk mempelajari suatu konsep, maka siswa harus menguasai konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Karakteristik matematika yaitu sifatnya menekankan pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis dan aksiomatik yang diawali dengan proses induktif yang meliputi penyusunan konjektor, model matematika, analogi, ataupun generalisasi. Melalui pengamatan terhadap sejumlah data, karakteristik berikutnya ditinjau dari segi susunan unsurnya. Matematika dikenal pula sebagai ilmu yang terstruktur dan sistematis, dalam arti bagian-bagian matematika itu tersusun secara hierarkis dan terjalin dalam hubungan fungsional yang erat. Ini menurut Sulaiman dan Ismah tahun 2017. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kebutuhan yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran sangat dimungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman dalam pelajarannya dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang dihadapi keseharian dan masalah yang tidak rutin. Pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kegiatan matematika yang dianggap penting baik oleh para guru maupun siswa di semua tingkatan. Ini menurut Rahmadi tahun 2015. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah usaha siswa untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk menemukan solusi dari masalah matematika agar siswa lebih terampil dan terlatih dalam memecahkan masalah. Siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk memecahkan masalah dalam bidang matematika dan dalam konteks kehidupan nyata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas yang tercakup dalam kegiatan pemecahan masalah. Nah, berdasarkan tindakan yang dikemukakan oleh Paul yang menyelesaikan masalah, maka adanya rumusan tahapan atau indikator dari kemampuan pemecahan masalah. Ini menurut Polya tahun 1956, yaitu yang pertama, memahami suatu masalah. Nah, pada tahap ini, siswa dapat mengidentifikasi soal mengenai apa yang ia ketahui, apa pertanyaan, dan memahami kondisi pada soal. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, siswa mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan soal. Selanjutnya, siswa mampu untuk menemukan korelasi atau hubungan antara data dan apa yang sedang ditanyakan, sehingga siswa mampu menentukan strategi apa yang harus ia gunakan untuk menyelesaikan soal. Tahap yang ketiga yaitu melaksanakan penyelesaian. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berhitung matematisnya dalam menjalankan strategi yang dipilih tadi dan lebih teliti dalam pengerjaannya. Nah, dalam langkah ini juga siswa dapat melihat apakah setiap pengerjaan masalah itu dapat diperoleh dan diselesaikan dengan baik atau tidak. Yang keempat, yaitu melakukan pengecekan kembali. Pada tahap ini, siswa akan mendapat jawaban berdasarkan tahapan dari 1 sampai 4. Yang tadi, siswa harus melakukan pengecekan ulang untuk melihat hasil pengerjaan yang telah dilakukan. Apakah sudah tepat atau belum, serta sudah menuliskan jawaban dan
kesimpulan menggunakan deskripsi yang tepat sesuai dengan masalah yang ditanyakan. Kajian teori yang ketiga yaitu ada soal cerita. Soal cerita memerlukan pemecahan masalah. Ini menurut Raharjo dan Waluyati tahun 2011. Soal cerita dalam materi aljabar sering ditemui dalam permasalahan nyata. Soal cerita merupakan suatu bentuk pertanyaan yang menyajikan permasalahan sehari-hari dalam bentuk cerita. Menurut Hartini 2008, menurut Tumardi 2011, mengemukakan bahwa soal cerita merupakan soal yang susah untuk dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, banyaknya kesalahan pada saat siswa menyelesaikan soal cerita, diperlukan kepemahaman khusus untuk dapat menyelesaikan soal cerita tersebut. Tinjauan kepustakaan yang kedua yaitu ada aljabar. Di sini ada pengertian aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu aljabar atau yang dibaca aljabar. Nah, ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi dalam bukunya yang mengenai konsep dan bentuk aljabar yang ditulis sekitar tahun 820. Yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Dia dijuluki sebagai the father of algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal sebagai istilah algebra. Yang kedua ada bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam bentuk aljabar terdapat variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel atau peubah sendiri adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Variabel dalam bahasa Inggris disebut dengan variabel dan juga disebut peubah dalam bahasa Indonesia. Variabel ini disimbolkan dengan huruf Latin A, B, C. Kemudian ada koefisien, adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Dalam koefisien itu tidak dapat ditulis. Dia harus bergantung pada variabel. Yang terakhir ada konstanta, adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Cara yang paling utama dari suatu konstanta itu, dia tidak berkaitan dengan suatu variabel, dia hanya angka saja. Pada aljabaran selanjutnya ada suku aljabar. Suku aljabar ini adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Nah, suku aljabar ini digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar tadi, sehingga mudah untuk dibahasakan. Suku aljabar ini dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tak sejenis. Kemudian ada operasi aljabar. Operasi aljabar ini ada operasi penjumlahan dengan menjumlahkan bentuk aljabar atau menyederhanakan suku aljabar dengan suku sejenis. Terus ada pengurangan. Pengurangan ini dia ada sifat operasi yang berlaku dalam bentuk aljabar. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Yang ketiga ada perkalian. Perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar dan juga perkalian antara dua bentuk aljabar. Yang keempat ada pembagian. Hasil bagi dari dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu yang masing-masing bentuk aljabar, lalu melakukan pembagian, pembilang, dan penyebutnya. Tinjauan kepustakaan yang ketiga yaitu ada teori belajar yang relevan. Ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menurut Amsari tahun 2018 merupakan teori belajar yang telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Nah, teori ini mengemukakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Pengertian belajar menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya reaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar yang kedua adalah teori belajar Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Ketiga ada teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner ini teori belajar penemuan. Belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh siswa dengan sendirinya yang memberikan hasil yang baik, berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah, serta pengetahuan yang disertai menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini teori belajar yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif untuk membangun konsep baru dan pengetahuan baru yang berdasarkan data. Jadi siswa ini dalam proses pembelajaran itu akan mendorong siswa untuk mengorganisasikan pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna.
Kemudian ada hasil penelitian sejenis. Saya mengambil referensi dari Sumartini DKK tahun 2023 meneliti mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dengan menggunakan model pembelajaran problem solving. Hasil yang didapatkan yaitu pada indikator pertama, kemampuan pemecahan masalah siswa dapat memahami masalah, namun ada sebagian siswa yang belum memahami masalah. Siswa bisa menuliskan model matematika tetapi dalam penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan dikarenakan tidak mengetahui konsep dengan benar. Oleh karena itu, kemampuan memahami masalah pada siswa kelas 7 SMP Al-Mahmud plus ada pada tingkat kemampuan tinggi. Selanjutnya, pada indikator kedua, yaitu merencanakan penyelesaian masalah. Siswa dapat memahami masalah, bisa membuat model matematikanya, juga dapat membuat rencana penyelesaian dengan membuat rumus, serta dapat menjalankan rencana penyelesaian permasalahan sehingga menghasilkan jawaban yang benar. Oleh karena itu, pada indikator kedua ini, si siswa berada dalam kemampuan sedang. Lalu pada indikator ketiga, siswa sudah dapat merencanakan penyelesaian masalah dan juga sudah dapat membuat rencana penyelesaian. Tapi dalam tahap ini, siswa tidak dapat melanjutkan langkah. Oleh karena itu, pada indikator ketiga, siswa memiliki kemampuan sedang. Yang terakhir, indikator keempat, memeriksa hasil jawaban di mana siswa sudah bisa memahami masalah, merencanakan penyelesaian, membuat rencana, dan juga memeriksa hasil jawaban. Indikator memeriksa kembali hasil jawaban sering dilupakan oleh siswa. Padahal pada tahap ini adalah tahap terakhir apakah jawaban telah sesuai dengan konsep atau tidak. Oleh karena itu, untuk indikator keempat, siswa mengalami tingkat paling rendah dengan kemampuan kurang. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan penjabaran secara teori sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah siswa sudah dapat menyelesaikan pemecahan masalah matematis pada soal cerita aljabar. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan siswa dapat menjawab soal kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal cerita aljabar. Metode penelitian yang berikutnya ada populasi dan sampel. Menurut Supardi, populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8E SMP Negeri 2 Karawang Barat dengan sampel sebanyak 21 siswa. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan instrumen tes tertulis berbentuk 2 butir soal cerita rangkaian. Instrumen tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu siswa dituntut untuk menuliskan semua bentuk pemikirannya melalui tulisan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dan dikumpulkan kepada peneliti untuk dianalisis hasil jawabannya. Kemudian ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Lebih detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki 3 tahapan, yaitu menurut Om Kusubu dan Sarita 2019, Sepalat, Bos tahun 2020, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Saya melakukan penelitian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pada jam 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat di kelas 8E SMP Negeri 2 Karawang Barat. Adapun jadwal penelitian saya yaitu dalam kegiatan mengumpulkan informasi ada pada bulan Agustus, minggu pertama, kedua, dan ketiga, mencari berbagai sumber yang relevan ada pada bulan Agustus, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan September, minggu 1 dan minggu 2. Membuat instrumen ada pada bulan September, pada minggu 1, 2, 3, dan juga 4. Uji coba instrumen ada pada bulan September, pada minggu 3, pada minggu 2, 3, 4, dan Oktober 1, 2, 3, 4. Pengumpulan data ada pada bulan Oktober, minggu ke-1, 2, 3, 4, dan November, minggu 1 dan 2. Pengolahan data
ada pada bulan Oktober minggu keempat dan November minggu 1, 2, 3, 4. Dan terakhir menyusun laporan ada pada bulan November pada minggu kedua, 3, 4, dan Desember pada minggu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ini daftar pustaka yang saya ambil dalam proposal penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.